Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ayo membaca. Iya, alhamdulillah channel Pena Mr. Bams di sore hari ini kehadiran Kang Rian. Ya, Kang Rian ini sahabat lama yang baru ketemu lagi. Kalau di sekolah mah iya adik kelas katanya. tapi lumayan ya Kang Rian, di Bale Endah itu lulus tahun berapa Kang Rian? Oh, saya jauh dari Mr. Bam ya. Saya lulus 2003. 2003. Masih Jadi junior banget saya. wah junior banget, tapi sesama guru jadi manggilnya nggak apa-apa Akang ya. Oke. Oh, siap, nggak apa-apa. Nah, di sore hari ini channel Pena Mr. Bams alhamdulillah bisa menghadirkan Kang Rian. Nah, ini obrolan yang biasa kita tayangkan di channel ini bagian dari silaturahim antara guru di mana saja gitu. Bukan siapa yang bicara sesungguhnya, tetapi apa yang kita bicarakan. Ini sangat penting gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan kita sangat menarik. Nah, di sini juga ada logo gerak Guru Penggerak Indonesia bareng Om Jay. Kemudian ada website Pena Mr. Bams. Di atas juga ada TBMAS. Insya Allah tahun ini 10 tahun Kang Rian. Ya, tahun ini 10 tahun. TBM-nya 10 tahun. Kemudian ada 3 second. Ini bagian dari saya terus mengkampanyekan menggunakan masker. Ya, biar semakin semangat untuk tetap menggunakan masker melindungi kita dan orang lain. Oke, Kang Rian, di sini panggilan penonton kita Sobat Juara. Jadi kenapa juara? Biar ya termotivasi aja. Nah, Sobat Juara, kita dengarkan perkenalan Kang Rian, ngajarnya di mana, kemudian aktivitasnya apa, kemudian apa saja yang sudah dilakukan sebagai guru, barangkali kita dengar di perkenalan ini. Mangga, Kang Rian. Ya, alhamdulillah, Amin. Atur nuhun. Mr. Bam sudah mengundang saya di channelnya. Alhamdulillah saya bangga sekali nih. Senior saya di SMA, juga senior saya di komunitas literasi ya. Alhamdulillah, beliau panutan saya. Alhamdulillah, saya itu baru sekarang sih sebenarnya di literasi, tapi beliau ini sudah merintis TBM-nya sejak 10 tahun, dan saya mendengar juga Mr. Bam itu dulu sempat menjadi ketua komunitas ya, di betul. TBM ya. Betul, di Alhamdulillah, saya bangga sekali. Oh, alhamdulillah. Jadi saya bangga sekali bisa diundang di channelnya Mr. Bam. Jadi saya aktivitasnya, saya guru. Alhamdulillah saya guru di SDN Dahniar, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Saya guru PNS, alhamdulillah. Saya sudah mengajar, betul ya, dari 2009. Jadi 11 tahun ya. Ya, 11 alhamdulillah. tahun. Dulu saya diangkat di Pangalengan, kemudian pernah mutasi ke SDN 1 Ciparai, dan sekarang baru 2 tahun ini ada di SDN Dahniar. Karena saya mendekati rumah, saya punya rumah pribadinya di sekitar sini. Jadi dekat ya ke rumah ya? Ya, saya rumahnya di Gading Tutuka 2, di Cangkuang, perbatasan dengan Soreang. Ya, perbatasan. Serbam. Jadi saya nyari yang rumah dekat sini gitu ya jadinya. Dekat sekolah ya. Kemudian aktivitas saya selain mengajar, saya aktivitas literasi juga seperti Mr. Bam. Jadi saya belajar menulis juga. Alhamdulillah sudah beberapa buku pribadi, antologi. Kalau nggak salah saya berapa ya? 8 ya? Lupa lagi saya. 8 lah. Masih di bawah 10 sih yang pribadi gitu ya. Tapi yang kalau dengan editing, dengan saya yang antologi ya ada belasan lah buku saya gitu ya. Dan saya pun selain nulis, saya juga suka diperbantukan editor freelance di beberapa penerbit indie. Alhamdulillah. Kalau yang di mayor saya baru 2 buku saya yang terbit, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selain itu pun saya ikut di komunitas literasi di GLN Gadis. Saya di sekretaris 1 di Kabupaten Bandung. Kemudian saya
Alhamdulillah sekarang itu punya amanah baru di PGRI Kecamatan. Saya wakil ketua. Oh, baru kemarin akhir tahun kemarin dapat punya amanah amanah ya? baru. Kemudian saya dari tahun 2019 itu saya ketua KKG juga di Gugus. Terus saya punya channel juga seperti ayah. Saya manggil jadi ayahnya ya. ke bawah gitu ya. Terlalu banyak nama gitu ya. Biasa ya. Aduh, lagi balapan sebetulnya Kang Rian antara Ayah Sawah sama Mr. Bams. Oh. Lagi balapan, padahal orangnya itu juga gitu. Belajar. Ya. Di channel ini di belakang layar saya nih. Ini ada Rian Rio Learning Channel. Saya juga belajar seperti Mr. Bams, jadi berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran. Jadi awalnya suka kaitan dengan literasi. Saya juga jadi baca buku, saya resume atau reviewnya saya berupa video gitu. Berupa video berapa. Cuma sekarang karena pandemi ini, saya dialihkan menjadi media pembelajaran saya gitu. Nanti salah ditayangkan cuplikannya ya, di nama Mr. Bams ya, nanti ada cuplikannya. Jadi saya pembelajarannya pakai YouTube juga, selain pakai LMS seperti Classroom, terus ada pakai aplikasi yang lain gitu ya. Tapi yang untuk menyampaikan medianya lebih menarik buat anak-anak itu pakai YouTube juga gitu. Jadi media ini juga ada sedikit, saya suka iseng-iseng bikin tutorial, aplikasi juga. Itu teh iseng ya, belum serius. Belum serius, saya belum. Ada juga sampai tutorial masak kemarin. Wah, luar biasa. Tapi berkaitannya saya kemarin itu literasi, konsen saya literasi dan ekoliterasi. Salah satu buku saya yaitu ekoliterasi. Walaupun saya belum ahli, tapi semenjak saya bukan kenalan ya, saya belajar dengan Prof. Nana, beliau profesor di UPI. Saya dibimbing untuk tesis saya kenal dengan ada istilah baru literasi itu ekoliterasi. Jadi literasi lingkungan. Itu jadi tagline saya. Saya sering diundang juga di beberapa seminar, baik online, offline, pelatihan itu berkaitan dengan udah jadi cowok panggilan ya. Ya. Panggilan. Ya, sekitar itulah saya lagi alhamdulillah dapat passion baru ini beberapa tahun ini, sekitar 2017 mulai punya passion baru berkaitan dengan literasi ini. Dan ini nyambung dengan dengan background saya di bidang pendidikan. Alhamdulillah saya lulusan UPI di S2 Pendidikan Dasar. Alhamdulillah. Kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki dari Allah 2014 itu dapat beasiswa dari kementerian. Bisa melanjutkan S2. Kalau dari pribadi sih ya. S2-nya ya, berarti beasiswa ya. Ikut senang lah sebagai kakak senior. bawa alma mater gitu. Semua Balena. Ya betul. Ya, itu sekilas dari tentang saya ya. Ini awal yang menarik, jadi banyak sebetulnya nanti dieksplor ya. Kalau barusan kita dengar saja sudah terlintas, wah pertanyaan apa ya nanti yang akan disampaikan ke Kang Rian. Siap diinterogasi nih. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Inilah karya Kang Rian, kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Coba lihat sekitar Bapak, enak kan? Di sini udaranya segar karena sumber daya alamnya terjaga. Salah satu cara menjaga alam adalah mengolah sampah. Bagaimana cara mengolah sampah? Parian akan jelaskan pada whiteboard animasi berikut ini. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar di rumah bersama Pak Rian Rio dalam Rian Rio Official. Kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah.
video pelajaran tema 4 kelas 4 muatan IPA. Masih dalam tematik. Anak-anakku, salah satu upaya pelestarian sumber daya alam atau SDA dalam kehidupan sehari-hari adalah pengolahan atau pengelolaan sampah. Berikut adalah upaya pengelolaan sampah. Langkah pertama yaitu mempelajari apa itu sampah. Mau tahu apa itu sampah? Simak berikut ini. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kehidupan atau sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam. Oke, itulah tayangan yang ada di YouTube. Saking asiknya, jadi saya nggak mau stop sebetulnya Kang Rian. pingin nonton gitu. Lama itu. Tapi menarik gitu. Jadi saya pingin di endingnya tuh yang pas gitu. Oke, Kang Rian. Kalau tadi kan ngajar di SD Dahniar gitu. Jadi nama yang rada unik gitu ya. Ini sekolah negeri ya? Iya, sekolah negeri ini. Negeri. Mungkin boleh cerita dulu. Kalau biasanya kan tadi sebelum di Dahniar kan katanya di SD Ciparai 1. Kalau dengar daerah tuh langsung pasti nih kalau SD Ciparai 1 itu negeri. Tapi ini mah SD Dahniar gitu. Barangkali ada cerita sedikit tentang nama sekolah dulu. Saya rada penasaran gitu dengan nama sekolahnya Kang Rian. Ya, ini saya pun baru dengar sebenarnya pas waktu mau mutasi, karena saya kan kemarin mengajukan mutasi, tadinya mau ke Soreang, tapi karena Soreang ada beberapa hal penuh dan jaraknya lebih dekatnya masih di wilayah Cangkuang, dan kalau Soreang lebih banyak PNS-nya, jadi saya nyari yang jarang PNS-nya. Jadi Cangkuang itu salah satu daerah yang guru PNS-nya kekurangan gitu. Jadi saya nyari itu, dan saya diarahkan oleh BKD ke beberapa SD di Cangkuang, satunya Dahniar. Saya pun unik, ini Dahniar. Saya dulu bahkan ada satu radio tuh di Bandung ya, Dahlia. Gitu. Jadi apa hubungannya gitu ya? Jadi kata-kata gitu ya. Jadi Dahniar itu singkatan dari beberapa anak yang mewakafkan tanahnya gitu. Oh, subhanallah. Ini saya lupa namanya beberapa orang, cuma disatukan menjadi namanya Dahniar. Jadi itu yang orang yang mewakafkan untuk sekolah di SDN Dahniar. Bahkan sekarang daerah itu jadi namanya juga kampungnya suka disebut Kampung Dahniar gitu. Padahal nama orang itu sebenarnya beberapa orang gitu. Gitu ya. Jadi kayak nama sekolah jadi sekolah jadi nama wilayah kan gitu ya. Tapi unik lah Kang Rian. Oke, Kang Rian. Gitu. Kalau seabreg pengalaman yang luar biasa, jadi bingung juga mau mulainya dari mana nih ngobrolnya gitu. Tapi gini, jadi kan kalau lulus dari UPI itu berarti tahun berapa Kang Rian tuh? Saya lulus UPI D2-nya 2007, S1-nya saya 2009, S2-nya saya 2016. Jadi masuk 2014 baru mulai kuliah lagi. Oh gitu. 2014 lulus 2006. Ya. Ada pengalaman ini nggak ketika sekarang kan sudah ASN gitu. Ketika dari kan sebelum ASN pasti guru honor dulu dan sebagainya. Itu ada perjuangan nggak? Begitu meraih ASN tuh ada cerita yang uniknya gitu atau bisa berbagi dengan teman-teman yang lain? Iya, alhamdulillah. Mr. Bam, saya itu lewat jalur umum, alhamdulillah. Saya semenjak kuliah dan ini saya nggak pernah nganggur. Jadi alhamdulillah sebelum lulus S1 sudah diangkat PNS saya. Jadi pakainya saya dulu jalurnya umum D2. Jadi ijazah D2 bermanfaatnya masuk dulu ya. Ya dulu masih ada. Terakhir saya dulu tahun 2009
2009 itu 2008 tesnya saya. Itu terakhir pengangkatan dari D2 gitu. Ya. Jadi saya pas waktu kuliah S1 dulu lanjutin. Sambil dulu saya sempat ngehonor, saya nggak lama sih, kurang lebih setahun. Di Bekasi justru saya honornya. Oh, di Bekasi ngehonornya. Di SD juga. Perjuangannya. Di SD juga, di negeri gitu. Jadi ada link ke sana. Katanya kalau di sana ada pengangkatan dari honor, walaupun kesini-sini ternyata tidak ada. Akhirnya saya adalah keluar dari sana. Kebetulan ada takdirnya ada pembukaan CPNS, jadi izin ke kepala sekolah untuk ikut CPNS. Alhamdulillah saya keterima. Gitu pas waktu di akhir-akhir gitu. Alhamdulillah. Jadi akhir-akhir kuliah saya nggak sempat nganggur kalau saya. Alhamdulillah. Jadi sambil di akhir mau skripsi saya udah keterima CPNS gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau perjuangannya sih mungkin karena honor saya bentar, tapi jauhnya itu. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya ngajar. Kamis, Jumat saya kuliah di UPI, balik ke Bandung. Sabtu Minggu itu ngelola remaja masjid kalau dulu. Saya kebetulan dulu aktivis ya. Ketua remaja masjid di Ciparai. Dan hari Minggu udah berangkat lagi ke Bekasi. Dari dulu waktu kuliah juga sempat jadi ketua BEM juga di kampus, ketua BEM jurusan juga. Jadi ya seputar inilah. Jadi setelah lulus dan setelah jadi guru pun masih terus berorganisasi gitu, senang gitu. Jadi memang udah terbiasa ya. Memang terbiasa riweuh gitu ya. Senin, Selasa, Rabu di Bekasi, Kamis, Jumat balik ke Bandung gitu ya. Luar biasa. Jadi memang rezekinya udah begitu, dan mudah-mudahan ya itu sesuatu yang berkah buat Kang Rian ya, ngurus remaja masjid juga gitu kan, berkahnya itu mungkin. Jadi banyak aktivitas menghasilkan sesuatu yang berkah buat Kang Rian. Ya, memang setiap orang kan perjalanan. Gimana? Ada cerita unik sedikit, maaf motong. Boleh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saya nggak niat jadi ini, saya nggak niat jadi PNS dulu awalnya. Sebenarnya saya tuh senangnya ke dunia broadcast seperti ini. Kemudian saya senangnya kalau dulu terpikirnya justru saya melamar ke TV atau ke radio gitu. Betul. Jadi itu. Terus tapi ibu saya yang ada doanya ibu sebenarnya. Jadi saya percaya sekali doa ibu itu sangat kuat sekali. Jadi dari mulai saya dulu kuliah, awalnya saya nggak mau jadi guru. Doa ibu itu saya beberapa kali tes SPMB kan zaman dulu ya, buat tes lokal sebagainya di universitas, itu gagal semuanya. Tapi pas ketika saya daftar PGSD saya sekali daftar masuk saya gitu. Gitu dari mulai jadi masuk itu, kemudian tes CPNS pun saya alhamdulillah sekali daftar tes masuk langsung. Karena doa ibu saya kuat banget gitu. Kalau ibu saya soleh, kalau saya masih belajar. Gitu. Jadi kekuatan doa ibu tuh. Jadi walaupun saya nggak mau jadi guru, tapi ibu saya guru SMP di Ciparai. Sekarang udah pensiun, tapi masih ngajar juga beliau. Masih semangatnya semangat. Iya, masih ngajar. Masih ngajar di mana? Di SMP Ciparai, karena kekurangan guru sekarang itu. Jadi sekarang kan banyak yang pensiun ya. Jadi yang pensiun itu kalau sehat tetap diperbantukan. Jadi dari sanalah saya jadi guru, dan tapi saya memang karena basic keluarga saya guru, saya punya pengalaman ngelola di madrasah, suka juga jadi ngisi di masjid, jadi ada punya jiwa mengajar, pedagoginya sudah ada, jadi memang menikmati gitu. Jadi sudah terbiasa ya ngurus barudak di masjid gitu kan. Memang kalau betul. Kang Rian nih, saya cerita sedikit, dengar PGSD itu ada sesuatu yang ser gitu buat. Jadi dulu tuh ya asli sernya tuh gini. Jadi keluar SMA tahun 92 dari Bale Endah teh. Nah, terus kebetulan memang keluarga besar banyaknya guru. Nah, cuman pada saat keluar itu saya tuh kan anak kembar nih. Nah,
Bapak Oh, teh kembar. kembar tapi sareng istri gitunya, Bambang Purwanto, Endang Purwanti gitunya. Upami di bumi mah abdi dipanggilna mah abang gitunya, abang jeung teteh gitu kan. Ketika lulus itu kan Bapak ngobrol, "Bang, teh saka dieu." Bapak hayang ngobrol. Ampura ya Bapak mah nyakolakeun hidup nah kan tapi SMA ada mun kuliah teh Bapak teu aya biaya na kumaha. Itu mah perkataan yang tulus, kemudian karena kita dulu juga di organisasi belajar, terus ketika itu tuh nggak ada rasa berontak atau misalnya kenapa sih nggak dikuliahkan atau gimana, nggak, malah ya justru makasih Pak udah nyekolahin sampai SMA gitu. Nah tapi keinginan untuk kuliah tuh ada gitu sampai daftar sana ka nu gampang nu gancang sana PGSD gitu ka IKIP. Iya Dulu kayak gitu sampai gini Kang Rian, sampai akhirnya daftar ke PGSD tuh masih sekolah waktu itu, belum lulus, cari informasi dan sebagainya. Bahkan ada temen yang Bang mana Pak jalan-jalan ke Ledeng, nyebutnya Ledeng gitu kan. Masih ada bis kota Kang Rian waktu itu di Balena masih ada bis kota. Jadi langsung ke Ledeng gitu. Oh, bisa. Ada dulu ada. Sok taras gerak ke ibu gitu. Dulu ada gitu. Wah, ngangklung kan atau ngangklung gitu kan sampai ke Ledeng. Cari informasinya gitu. Kemudian di sana banyak buku-buku tes PGSD saya beli, saya pelajari gitu. Gampangnya gitu. Ada perasaan saking semangat, terlalu semangat. Tapi pas saat pengumuman ternyata nama saya nggak ada, tapi yang ikut-ikutan ada Kang Rian. Yang ikut. Jadi rezekinya kayak gitu. Cuma dari situ ya sudahlah. Jadi baru terjawab jadi guru itu 2008 masuk ke Taruna Bakti. Jadi panjang banget gitu dari 92 ke 2008. Jadi nantilah saya akan cerita banyak kalau nanti diundang sama Kang Rian lah. Sekarang nanti barter lah ya. Nah, Kang Rian, kalau dengar cerita-cerita orang lain sih perjuangannya masuk PNS atau ASN, ada yang gampang, ada yang apalagi di zaman tahun 85-an mah katanya tuh jadi guru tuh gampang pisan, 85 mah gitu kan. Mungkin Kang Rian bisa ngobrol sama ibu misalnya yang sekarang udah pensiun, kayaknya tahun 85 mah gampang gitu masuk PNS apalagi guru. Nah, Kang Rian tadi seolah diberikan kemudahan gitu ya bentuk. Nah, kalau tantangan ngajar anak-anak SD nih Kang Rian. SD itu kan gurunya borongan ya. Segala apalagi sebelum Kurtilas mungkin diborong. Sebelum Kurtilas kan jadi beda-beda pelajaran, sekarang kan sudah kolaborasi ya, tematik gitu ya. Tematik. Tantangan yang terbesar ngajar di SD itu apa sih sebenarnya Kang Rian? Sebenarnya di SD itu bukan mengajar yang beratnya itu sebenarnya, tapi mendidik. Jadi itu sih kalau saya suka berpikirnya, jadi di SD itu kita tekankan ke pendidikannya. Jangan pendidikan itu harus lebih besar daripada pengajarannya. Jadi kalau anak sudah mudah dididik, maka kalau belajar yang mudah sebenarnya gitu. Itu sih tantangannya. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu saya 10 tahun yang lalu saya ngajar, saya ngehonor baik di Bekasi ataupun ketika diangkat di Pangalengan, itu relatif lebih mudah. Relatif lebih mudah. Dimana medsos belum ada, walaupun udah ada sih, tapi belum marak. Semua orang kan masih susah untuk pegang smartphone gitu ya. Saya pakai smartphone dulu zaman masih Windows Phone. Itu 2000 berapa ya? 2010. Windows Phone. Itu masih jarang orang pakai Windows Phone. Orang masih pakai HP-nya Java itu ya. Pakai Symbian paling kerennya gitu ya, OS-nya. Pakai smartphone yang OS-nya keren-keren, belum ada Android ya dulu ya. Itu kan akses internet masih jarang gitu ya. Itu masih relatif mudah gitu mendidik anak suruh belajar. Paling tantangannya keluarga, tantangannya masyarakat lingkungan yang tidak terlalu berat lah gitu. Dibandingkan sekarang,
Kalau sekarang itu tangannya luar biasa dengan media sosial, dengan lingkungan, dengan kalau dulu paling TV ya kalau dulu. Betul. Sekarang kan luar biasa gitu. Itu sih tantangannya bagaimana anak mau belajarnya sekarang itu. Kalau dulu sih mendidik aja itu mereka dikerasan sedikit gitu ya kasarnya mau belajar gitu. Kalau sekarang mau dikerasan tambah berontak mereka gitu ya. Beda ya. Jadi bagi saya di SD itu bagaimana menyentuh hati anak gitu. Itu sih yang paling nih. Saya sempat digelari guru galak gitu ya. Sebelum saya belum saya S2 kemarin, saya sempat digelari guru galak karena belum paham gitu ya. Dulu karena jadi cara mengajar apa yang ke kita, guru-guru kita itu pasti nular gitu, nular. Tanpa sadar ketika kita ngajar itu seperti kita diajar dulu oleh guru-guru kita. Padahal kan itu salah ya. Harusnya bukan seperti itu, tapi harus sesuai dengan, karena guru itu adalah profesi, harus sesuai dengan keilmuan. Maka harus ada tata aturan yang sesuai keilmuannya gitu ya, seperti ada persiapan sebagainya gitu ya. Kadang ketika saya waktu kemarin S2, saya diingatkan oleh profesor-profesor saya bagaimana cara ngajar yang benar. Salah satunya itu sebenarnya yang paling menyentuh itu ada profesor-profesor saya yang mengatakan sentuhlah hati mereka dulu aja gitu. Ketika sudah hati, dan nyambung juga dengan Kiai Haji Abdullah Gimnasiar ya, guru kita semuanya Agim. Jadi memang kalau hati itu bisa disentuh dengan hati, tidak bisa digerakkan gitu. Dan itu banyak saya menyadarkan saya ketika itu udah kuliah S2, apalagi saya sekarang pindah ke daerah yang baru, pasti saya menyesuaikan diri, dan itu saya berusaha gelar itu dihilangkan. Dan saya ingin menjadi anak itu, murid itu menjadi orang yang dekat dengan kita tanpa kita keras, tapi dengan hati kita gitu. Itu yang itu luar biasa gitu. Tidak mudah ya. Apalagi dengan tidak mudah. Tantangan di masa pandemi ini apalagi. Kita hanya tetap mukanya lewat seperti ini ya. Gitu. Tidak seperti dulu kan, dulu kalau anak SD kan masih bisa dilus gitu ya. Betul. Pegang kepalanya, didoakan gitu. Itu kan energi positif kita tuh cepat masuk. Efek psikologinya juga beda ya. Ketika suntangan gitu ya. Betul. Itu ayah terasa banget sekarang itu. Di masa pandemi ini hati guru dengan murid itu susah untuk klik gitu. Betul. Nyambung gitu. Jadi kalau di SD sih masih bisa diatur. 1-2 orang yang agak susah gitu. Saya nggak kebayang nih seperti Mr. Bam di SMP, di SMA gitu ya, teman-teman apalagi di kampus gitu ya. Tangan zaman sekarang. Jadi terlepas itu di SD atau di manapun, jadi namanya pendidikan ya harusnya didepankan pendidikan gitu. Pengajaran itu sebenarnya bagi saya nomor 2 gitu. Karena kalau anak sudah mau belajar sendiri sih itu mudah kita. Transfer ilmu itu mudah zaman sekarang kan ya. Kan media gratis sekarang gitu. Mau belajar apapun gitu ya, asal mau aja ya. Betul gitu. Jadi sekarang itu masa pandemi itu mengajarkan kita hikmahnya sih. Jadi pendidikan itu benar-benar penting itu sekarang. Bagaimana sekarang efeknya luar biasa sekarang gitu ya. Betul. Tanpa sentuhan pendidikan langsung gitu ya. Gitu sih. Oke, ini menarik nih. Jadi karena hal-hal yang memang ingin dieksplor ketika kita ngobrol tuh ya sharing, saling menguatkan. Ketika kita bisa saling menguatkan, ketika kita dapat informasi dari orang yang berkompeten, orang yang sangat menguasai dengan ilmu kependidikan, itu kan luar biasa. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Rian bahwa sentuh saja dulu hatinya gitu. Memang apalagi di era seperti ini ya, misalnya saya ngajar pakai Zoom gitu kan, tiba-tiba langsung ke materi dan sebagainya tanpa misalnya yang biasanya pingin praktis ngabsen kasih Google Form gitu kan. Anak tinggal nulis nama dan sebagainya. Saya lihat di spreadsheet-nya udah masuk. Tapi dari sisi kedekatan kan serasa jauh. Mending kita nggak apa-apa berlama-lama misalnya di Zoom, kemudian Zoom-nya kita tampilkan sesuai, kalau suaranya muncul, gambarnya muncul kan gitu. Jadi sebutkan namanya, kemudian mereka bersuara. Kan kalau di kelas mah recet gandengnya. Tapi kalau di Zoom mah
mereka nggak bisa ngobrol mereka gitu, nggak tahu kalau tangannya ngobrol ya, chat sama siapa kita nggak tahu gitu. Jadi memang tantangannya luar biasa di era seperti ini. Nah, Kang Rian ada nggak proses pembelajaran yang Kang Rian kembangkan untuk menghadapi PJJ di masa sekarang itu dengan kondisi pandemi ini, seperti apa yang Kang Rian coba untuk dilakukan? Ya. Alhamdulillah saya terus belajar dari akhir tahun ajaran kemarin kan ya, di semester 2 tahun kemarin itu saya dari mulai hal yang paling sederhana gitu ya. Walaupun saya belum begitu bagus ya. Dulunya saya hanya memindahkan dari sekolah ke rumah gitu. Tugas masih ngikuti buku gitu. Dijelaskan dengan saya paling sekali saya pakai video. Kemudian saya juga nyomot link dari orang lain kalau dulunya. Jadi di Classroom, tapi saya alhamdulillah sudah dari semester dari awal pandemi saya sudah mulai pakai Classroom gitu ya. Sebelum jauh yang lain teman-teman saya di sekitar saya itu pakai Classroom. Saya coba karena saya pernah pengalaman ikuti pelatihan pakai Classroom itu efektif gitu. Betul. Tetapi saya dapat teguran yang cukup keras juga setelah belajar sering mengikuti webinar, sering beberapa pelatihan. Jadi jangan pindahkan sekolah ke rumah kalau zaman sekarang itu gitu ya. Oh, harus gimana nih? Akhirnya saya belajar media, saya pun belajar video pembelajaran, otodidak saya benar-benar nonton YouTube, ada webinar. Jadi benar-benar nyari gitu. Akhirnya saya dengan istri memanfaatkan channel yang ada. Jadi saya bikin tadi kayak animasi, ada kemudian rekam layar PowerPoint. Kemudian sekali-sekali kalau dulu pakainya WhatsApp ya, jadi tes atau apa di WhatsApp. Belum kenal ada Zoom, Meet, apa sebagainya dulu. Kemudian jadi awal tahun ajaran ini saya maksain, dulunya nggak punya WiFi di rumah, saya maksain pakai pasang WiFi. Terus tiap ke sekolah dulu gitu, maksain karena emang kebutuhan sekarang. Betul. Kalau dulunya nggak apalah pakai HP aja, ternyata kan sinyal luar biasa gitu ya, pakai HP aja. Akhirnya maksakan pasang WiFi. Saya terus belajar saya dengan istri. Awalnya saya sendiri, akhirnya kolaborasi dengan istri. Jadi walaupun beda materinya, masukkan ke YouTube yang sama, biar satu link, tinggal ngelingkan aja. Tapi kita menjadi berkembang. Kita pun siswa pun seperti itu. Akhirnya pakai YouTube dan kemudian masih Classroom. WA hanya sebagai komunikasi awal. Kemudian di semester sekarang mah campur saya jadi lebih blended. Ada guru kunjung kalau kemarin sempat guru kunjung, ada kemudian jadi beberapa tugas saya tetap manual. Jadi hanya melibatkan orang tua yang ke sekolah. Itu pun nggak semuanya, tapi saya buat kelompok-kelompok. Jadi anak kalau yang daerahnya aman bisa berkelompok. Jadi hanya ketua kelompoknya, orang tua kelompoknya yang ke sekolah untuk menyetorkan hasil tugasnya. Tapi penugasan lewat Classroom. Tetap. Jadi memang kalau full daring itu agak kurang bagus. Komunikasi kita dengan orang tua, dengan siswa itu kurang bagus. Tetapi tetap harus ada blended. Apalagi di kampung, saya perbatasan kampung kota ya, kalau Cangkuang Soreang itu. Jadi masih ada anak yang belum punya HP, atau HP-nya masih jadul. Kalaupun pakai Android, Android-nya ada yang masih Android 2, 3, sampai 5-nya di bawah 5 masih ada gitu ya. Kemarin itu karena alhamdulillah saya selalu tularkan apa yang pengalaman saya. Jadi alhamdulillah tahun ajaran baru ini awalnya saya sendiri pakai Classroom gitu. Saya tularkan kepada teman-teman saya, Pak, saya buktikan saya juga cukup berhasil. Saya tularkan di sekolah saya. Alhamdulillah semuanya ketika saya ngajukan ke kepala sekolah, alhamdulillah sekarang semua guru di sekolah saya kompak semuanya pakai Classroom. Walaupun pembelajaran ada yang pakai YouTube, ada yang pakai melingkan, itu tergantung. Tapi sudah ada LMS-nya. Dan tahun ajaran baru, semester baru ini, sekarang kan ada akun di kementerian. Saya ikut pelatihannya, akun G Suite,
dan saya pun tularkan lagi. Bahkan insya Allah ke depan saya dengan PGRI, dengan KKG di Kecamatan Cangkuang, saya akan membuat juga webinarnya, kemudian ada pelatihan video pembelajaran. Mantap. Saya tularkan terus. Jadi zaman pandemi ini memang kata kuncinya kolaborasi sekarang itu. Kalaupun kita punya sesuatu aja, tularkan aja gitu, jangan tanggung-tanggung dan jangan merasa kita lebih, dan tapi jangan juga menyembunyikan apa yang punya kita gitu. Karena belum tentu ya kita yang kurang ini merasa kita kurang, tapi di orang lain bisa jadi lebih gitu. Kita harus saling kolaborasi itu. Jadi yang saya rasakan itu. Jadi bukan bagus tidaknya channel kita, bukan bagus tidaknya media kita, tapi dengan sharing di masa pandemi ini luar biasa harus terus gitu. Jadi kolaborasi sih gitu, Mister. Sip. Yang harus dimakan. Ya, jadi memang ini jadi ajangnya guru-guru yang mau gitu. Tadi betul mau berbagi dan sebagainya kan syaratnya mau ya. Kalau nggak mau juga repot juga ya dengan kondisi gini. Sayana ada juga yang di zona nyaman. Sayana ya udahlah secukupnya segini. Tapi saya sih tidak melihat itu di Kang Rian gitu. Pantesan saya tadi di channel Kang Rian tuh rada aneh juga, ada Pak Rian dan Ibu siapa tadi, Bu Vina ya? Itu saya, Bu Vina. Nah, berarti saya benar ya bacanya. Itu istri ngajar di situ juga atau beda sekolah? Oh, saya beda. Istri saya di swasta. Istri saya di SDIT Damarmas. Gitu. Jadi beda kecamatan. Saya di Banjaran. Lebih agak jauh dari saya justru. Ya. Oh, di tempatnya di Damarmas ya? Iya. Oh iya. Oke, ini makin menarik nih. Terus gini Kang Rian, kalau tadi lihat apa ya? Jadi sekolahnya istri beda ya dengan Kang Rian. Iya, beda. Tapi jadi benar di rumah aja udah kolaborasi. Kalau tadi ngobrol kolaborasi, Kang udah kolaborasi dari rumah. Kang Rian dengan seabrek pengalaman, kemudian saya lihat kan nih banyak nih prestasi Kang Rian nih, prestasi yang buat Kang Rian sangat berkesan ya. Itu di antara banyak prestasi itu yang mana Kang Rian? Sebenarnya yang awal sama yang jadi prestasi belum banyak sih sebenarnya ya. Masih belum banyak. Prestasi saya yang awal membuat saya pede gitu, itu juara KTI Kabupaten sih. Juara KTI Kabupaten. Itu tahun berapa tuh? Jadi membuat saya pede untuk itu 2018. 2018. Jadi itu alhamdulillah di tahun itu saya dapat 3 gelar. Alhamdulillah. Jadi juara 1 KTI guru SD Kabupaten. Kemudian beberapa saat kemudian saya juara 2 PNS berprestasi tingkat kabupaten juga gitu. Dan di akhir tahun saya dapat bukan juara itu ya, itu bukan perlombaan murni tapi poster terbaik di Semnas Kemdikbud. Di tahun itu alhamdulillah itu berkesan. Walaupun di tahun berikutnya saya tidak banyak, tapi di tahun itu tuh yang paling berkesan. Gitu ya. Diawali dengan KTI gitu. Alhamdulillah. Walaupun saya pikir saya sederhana karya tulis saya, tapi saya dedikasikan sedikit inovasi saya gitu. Jadi saya punya teknik pembelajaran namanya Rica-Ricae. Jadi cari, baca, review, cantum, sebarkan, evaluasi. Itu teknik pakai literasi juga gitu. Di suatu saat lah nanti dibahas khusus. Dan alhamdulillah sudah dibukukan KTI saya, jadi dirubah format. Itu judulnya Rica-Ricae. Ini insya Allah bulan-bulan ini akan di-launchingkan. Ya, ikut senang nih. Ya, oke. Sebenarnya 2019 ya, Kang Rian juga dapat penghargaan ya dari Bupati. Oh, iya, itu. Sebenarnya Bupati. Kalau udah kenal kayaknya kita seru banget ya. Karena saya ke sana juga ngantar istri.
Iya bener Ya, kayaknya. ngantar istri, tapi saya di bidang PNF ya, TBM, saat itu TBM AS Lebak Iya. Wangi, jadi dapat juga penghargaan, ya cuma belum kenal waktu itu ya, jadi 2019 dapat juga gitunya, cuma memang Iya dapat ya. berjodoh ketemunya di sini. Oke, selain itu tadi kan itu di bidang apa, di bidang prestasi kaitannya dengan literasi, tentunya juga pasti Kang Dian menghasilkan karya-karya yang sudah dibuat, yaitu kalau tadi dengar buku solo, buku antologi sudah lebih dari kalau lebih dari 3 mah udah banyak lah. Itu Alhamdulillah. boleh dong cerita tentang proses apa ya, buku bagaimana kita seorang guru kemudian kita bisa menuliskan idealisme kita atau misalnya karya kita sebagai guru untuk membuat sebuah karya tulis ya, buku yang kemudian dinikmati oleh orang banyak. Boleh Kang Rian cerita tentang buku? Iya boleh. Nah, saya senang banget. Jadi selain kalau literasi, saya itu sebenarnya passion awalnya sih tentang literasi umum sih sebenarnya itu. Dimulai saya terlecut itu sebenarnya dari SMA sih. Saya suka nulis itu. Walaupun dulunya saya suka nulisnya di puisi gitu. Puisi, baca puisi juga. Waktu di kampus juga sempat alhamdulillah juara puisi juga. Di antar SD. Wah, mantap Jadi nih. kalau dulu saya baca puisi. Jadi ada dulu setiap tahun itu suka ada pertemuan PGSD gitu ya dengan kampus daerah. Gitu. Ada lomba-lomba juga gitu. Tempat juara 2, juara 1. Dan awalnya dulu nulis gitu. Lama-lama ketika sudah jadi guru, saya pernah ikut pelatihan di P4TK PKN IPS. Itu satu guru satu buku. Itu saya ikut iseng-iseng, saya bikin draft, kemudian saya kirim, alhamdulillah ikut pelatihannya, dan targetnya kan itu dulu di tantangan, gitu. 1 bulan harus nulis buku gitu. Saya kumpulkan dari Facebook, karena saya suka nulis di Facebook, ya zaman dulu kan ada ini ya, ada kolom note ya yang panjang Ya, gitu betul, ya dulu. Betul. Enggak, sekarang masih ada nggak ya? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada sekarang itu. Aduh. Itu sayang banget. Ya dulu itu di blog multiply kan zaman dulu ya. Ya multiply saya ngalamin sampai hilang. Multiply udah nggak ada. Sampai hilang bener. Bener sampai hilang. Sempat saya ngopi. Ya sempat ngopi beberapa puisi sama curhatan saya. Justru buku pertama saya itu awalnya gado-gado gitu, campur-campur, ada puisi, ada curhatan. Tapi awalnya saya nggak pede gitu ya. Tapi ketika saya udahlah, karena untuk target itu, dan ketika diterbitkan di Indie, saya coba tawarkan ke yang lain, ternyata ada yang suka gitu. Jadi sebenarnya walaupun sejelek apapun karya kita, jangan awalnya minder dulu gitu. Tapi karyakan saja dulu, bukukan saja, kemudian coba tawarkan ke sekitar kita. Dulu saya awalnya ke istri dulu gitu, ke istri, ini layak gak ya? Layak nggak nih, Neng, ini layak nggak kalau diterbitin gitu ya? Ya coba aja gitu. Kemudian editor pertama saya itu sebenarnya istri saya gitu. Wah, ini mah luar biasa, keluarga literasi. Saya nggak pernah mau ditampilkan gitu ya. Terakhir cuma pernah saya bareng nulis antologi juga sama istri, saya paksa ikutan pelatihan. Gue juga akhirnya punya buku juga alhamdulillah. Dan kalau kesininya saya dulu pernah ikut juga ada lomba di kementerian namanya diseminasi literasi tingkat nasional untuk guru SD berprestasi. Itu saya tidak juara sih, tapi alhamdulillah masuk finalis, masuk 200 besar ke Indonesia. Yang itu saya nekat menyadur tesis saya, gitu, yang jadi literasi itu, jadi literasi dasar yang terlupakan. Judulnya provokatif ya, karena kan ini awalnya dari saya pernah ngirim ke koran PR, itu jadi judul artikel awalnya itu di kolom apa dulu tuh ya, kolom guru ya, forum guru
Forum guru ya, forum guru. Kang Rian berapa kali di forum guru? Itu ya? Sekarang sekarang tuh setiap hari Rabu aja. Ada muncul lagi udah baru beberapa tayangan lah ya. Itu kalau nggak salah belum ya sebulan lebih lah. PR ada lagi itu forum guru. Kang Rian berapa kali di forum guru? Sempat 3 kali. 3 kali kan cukup susah ya itu masuknya itu. Susah. Berapa kali? Saya cuma 2 kali. Oh, saya 3 kali, 1 dapat honor, 2 lagi saya sampai saat ini belum diambil honornya. Wah, diambil atau lebar? belum sempat. Diambil pasti ada itu pasti ada. Oh iya. Jadi yang bangga banget tuh yang pertama kali tuh, dan itu juga karena nyambung dengan tesis saya juga ekoliterasi. Jadi judulnya itu nendang gitu. Ekoliterasi literasi dasar yang terlupakan. Dan saya tuh pikir gimana kalau jadi buku aja gitu. Dan artikel itu masukin ke buku saya juga. Saya rubah tesis saya. Saya nekat rubah tesis, kemudian saya ikutin lomba, alhamdulillah lolos jadi finalis. Dan saya nekat diterbitin di Indi juga gitu, di Bandung, di Bitread. Alhamdulillah dulu ada teman saya editornya gitu, jadi saya kirim itu, saya publisher besar gitu, jadi saya coba aja, alhamdulillah, dan itu menjadi tagline saya saat ini gitu ya. Jadi salah satu tagline saya di ekoliterasi, walaupun dari praktik sih saya belum ahli sih ya, tapi kalau di teoritis ya alhamdulillah sedikit tahu lah pengalaman. Jadi passion saya gitu. Passion saya ketika senang kalau ada yang daur ulang, ada kalau dulu saya, dan saat saya terakhir jadi semifinalis lah. Itu di Nobel Inovasi Pembelajaran. Tahun 2019 itu masuk ke tahap 2 lah. Belum tahap final, tapi nggak nyampe ke final. Saya punya media pembelajaran namanya Pak Eko, paket ekoliterasi. Itu jadi alat untuk nyetak kertas, dari bubur kertas menjadi kertas gitu yang. Jadi itu jadi terus menjadi inspirasi untuk menggali tentang literasi khususnya di lingkungan gitu. Jadi buku itu selain untuk orang lain, tapi bisa menginspirasi diri kita untuk kembangin lagi. Dan ada sequelnya lagi. Saya baru literasi itu ada sequel lagi khusus tentang sahabat kertas. Jadi saya punya buku judulnya Sahabat Sampah Kertas. Jadi nanti trilogi mungkin ya. Nanti kedepannya mau ada lagi. Jadi ada rencana sih belum nyampe, ada sahabat sampah plastik, sampah-sampah organik. Saya rencana itu udah ada, judulnya sudah dapat, tapi baru nemu satu yang udah jadi. Udah jadi. Tapi memang menarik ya Kang Rian bicara tentang literasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kata literasi ini cukup seksi untuk dibicarakan sehingga orang rame-rame untuk mengembangkan literasi, dan bermacam-macam, ada literasi digital, literasi finansial dan sebagainya gitu. Semua seolah-olah menjadikan kata literasi itu sebuah kata yang ajaib gitu. Harus benar-benar dikuasai gitu. Dengan menguasai literasi kita jadi lebih berdaya gitu kan. Kita lebih bisa mengeksplor apa yang bisa kita kembangkan. Tapi saya penasaran dengan di belakang backdrop Rian Rio Learning Channel ini nih. Kalau ini lahirnya kapan ini? Maksudnya apakah ini juga bagian dari pengembangan literasi yang dikembangkan oleh Kang Rian atau apa nih gitu. Karena dari tadi menggoda untuk ditanya ini apa sesungguhnya gitu. Ya, ini sebenarnya udah lama. Jadi channel saya itu udah lama. Jadi awalnya ketika itu saya lolos di Semnas Kemdikbud, Semnas 2 tahun 2018. Di sana ada tuntutan bagaimana karya kita disosialisasikan lewat YouTube gitu. Tentang akhirnya saya bikin itu 2018. Tapi saya lama banget jarang upload. Jadi dulu iseng-iseng aja, jadi kita kegiatan upload gitu. Gak serius gitu. Kayak seriusnya di
tahun kemarin gitu, 2020 serius saya. Lebih serius lagi di tahun ajaran 2020-2021 dengan ada lebih untuk konten edukasi, konten pembelajaran, di mana memang saya selalu disangkutkan ke literasi. Jadi ada kontennya, awalnya saya suka baca buku, saya resume, saya review, tapi berupa ya obrolan monolog gitu, monolog. Santai. Monolog. Kemudian saya juga ada juga liputan tentang literasi di sekitar saya, menanam, ada hidroponik, kemudian ada apa seperti di rooftop garden di mertua saya gitu, beberapa yang kalau ada kunjungan apa gitu. Tapi lama-lama menjadi konten yang lebih serius ketika saya ada ikut beberapa komunitas guru YouTuber. Nah, saya banyak belajar juga di YI itu sama Mr. Bam juga ya. Gitu ada beberapa YI dan itu mulai dikembangkan media pembelajaran pas dengan pandemi ini juga gitu. Betul. Jadi itu salah satu media literasi digital saya juga gitu. Untuk menggambarkan bagaimana pembelajaran itu lebih menarik seperti di YouTube juga. Betul. Oke, Kang Rian, ini kalau tadi prestasi sudah, kemudian bagaimana mengembangkan literasi baik itu buat pribadi, sekolah, kemudian lingkungan. Ada hal yang kondisi pandemi ini kan membuat kalau saya bilangnya hiruk pikuk yang tiada tara gitu, dengan banyaknya webinar, kemudian kelas-kelas online, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak bisa memilah mana yang perlu, kadang-kadang juga kewalahan gitu. Tapi pertanyaan benar, orang berburu sertifikat dan sebagainya gitu. Wah, jadi itu kan luar biasa nih. Nah, tapi bukan itu sih yang ingin ditanyakan ke Kang Rian. Kang Rian, kalau saya lihat juga banyak undangan-undangan untuk memberikan materi gitu. Ada nggak yang paling berkesan ketika menjadi narasumber itu di mana, ketika materinya apa? Boleh dong cerita ke Sobat Juara. Jadi setiap memberi sharing itu ada kesan masing-masing gitu ya. Sebenarnya paling berkesan itu sebenarnya yang offline sih sebenarnya. Senang karena apalagi kaitannya literasi, saya senangnya praktek langsung gitu. Betul. Praktek daur ulang langsung, sharing langsung, ngobrol langsung, materi. Kalau yang offline, saya yang berkesan itu ketika saya ngisi di salah satu pesantren di Ciparai Balenda, perbatasan yang Ciparai, ada di itu sekolah namanya Cinta Ilmu kalau nggak salah. Itu mengundang saya, ada pelatihan itu di Facebook saya diingatkan kemarin tuh, ada di Facebook saya. Itu saya ngisi di sana, senang gitu. Saya ketemu gimana antusiasnya guru-guru ikut pelatihan itu dan dipraktekkan. Bahkan menjadi teman saya beberapa orang karena dekat di rumah sini, ketemu lagi, oh padahal yang dulu ngisi ya gitu ya. Itu ada kesannya kalau offline itu lebih dekat dengan peserta gitu ya. Walaupun kalau di online ini beragam sih ya. Ada yang ngisi di Telegram, ada yang di WhatsApp, ada yang di Zoom, berbagai media. Tapi yang paling sering saya kaitannya dengan literasi. Yang paling senang banget itu sebenarnya kalau apa yang kita sampaikan diterapkan sih gitu. Saya nggak bisa nyebutin satu webinarnya, tapi saya senang itu ada teman saya sampai juara gitu, sampai juara. Padahal saya sederhana gitu. Saya menyampaikan tentang tutorial cara merubah foto menjadi komik gitu ya. Kemudian itu beliau praktekkan, ada lomba, beliau lolos sampai jadi guru inspiratif gitu. Itu yang bangga sekali gitu. Dan saya hanya sharing sedikit gitu. Terus ada yang paling berkesan itu terakhir ada sempat saya ngisi di
Jawa Timur, webinar Jawa Timur itu padahal saya singkat itu agak buru-buru juga gitu. Agak buru-buru juga karena kemarin ada kendala teknis. Saya diapresiasi oleh kepala sekolah sama pengawasnya. Jadi padahal saya sederhana gitu. Guru-gurunya terus ada antusiasnya. Di sana saya diundang oleh kepala sekolah dari Sidoarjo namanya Pak Rolis. Itu teman saya waktu di dispensasi, penulis buku juga. Beliau punya channel juga. Jadi bagaimana beliau mempengaruhi wilayahnya di gugusnya untuk ikut itu, dan saya pun jadi antusias juga gitu. Dan setelah itu pun ada yang japri saya itu. Yang lebih senang tuh gitu, kalau udah kita memberikan sharing masih ada lanjutannya. Sharing, ngobrol itu yang berkesan sih itu. Daripada hanya nyampaikan ya udah aja gitu. Ya dapat sertifikat gitu. Saya lebih senang kecil itu skalanya gugus, skalanya kecamatan. Betul. Tapi benar-benar kena gitu. Daripada nasional tapi efeknya nggak ada. Betul. Beberapa sih Alhamdulillah ikut juga jadi pemateri nasional juga ya, beberapa komunitas gitu. Dan saya pun punya komunitas namanya Acara Jaya Pramesti Persada, itu guru-guru inovatif nasional berkumpul, itu punya webinar juga. Alhamdulillah itu satu yang berkesan juga. Awalnya jadi sumber, tapi sekarang menjadi komunitas, jadi perkumpulan yang legal. Itu pun satu yang berkesan bagi saya. Gitu. Ya luar biasa nih Kang Rian ngobrol teh sekaraos gitu tah ya. Jadi iya gitu. ngobrolnya luar biasa gitu. Jadi menarik dari perjalanan kuliah, kemudian ASN ngajar dan sebagainya, kemudian berbagai kegiatan yang akhirnya passionnya udah mulai semakin ketemu, dan orang-orang yang fokus biasanya kan dia akan menemukan sesuatu dan terus berkembang gitu, seperti undangan-undangan yang berkaitan dengan sebagai narasumber pasti akan melihat ketika Kang Rian, oh nih ekoliterasi nih sedang dikembangkan terus, dan itu bisa jadi sesuatu yang menarik, apalagi sudah jadi buku, kemudian itu jadi sesuatu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan saya juga bisa ngikuti jejak Kang Rian untuk berbagi dengan menulis. Ternyata tidak mudah ya, meskipun tiap hari nulis satu kalimat mah gitu Kang Rian gitu. Nulis satu kalimat posting, nulis satu kalimat posting gitu. Oke Kang Rian, ini udah hampir di penghujung obrolan. Di channel ini biasanya saya ngikuti channelnya Putri Tanjung. Putri Tanjung tuh kalau udah ngobrol sama tamunya gitu, bintang tamunya, biasanya suka nanya, kalau 5 tahun ke depan tayangan ini ditonton lagi, kita mau menyampaikan apa buat diri sendiri. Jadi kalau Kang Rian nonton lagi nih sekarang 2021, 2026 ditonton lagi sama Kang Rian gitu, kira-kira Kang Rian mau ngomong apa gitu? Apa yang mau disampaikan gitu? Saya ingin lebih baik daripada hari ini gitu. Jadi mulai karya saya, akhlak saya, visi saya itu ke depan saya harus lebih baik lagi. Kondisi saya saat ini di masa depan harus lebih baik lagi. Bukan hanya prestasi, tapi inner beauty kita gitu. Di dalam diri kita. Jadi saya mulai 2020 ini saya nggak punya prestasi kemarin tuh. Belum pernah prestasi yang tingkat nasional, kecamatan apa gitu. Ada bahkan ada ya udah ikut lomba, pas mau lomba tidak jadi lombanya karena pandemi gitu. Saya banyak merenung, jadi jangan ngejar lomba, jangan ngejar juara gitu. Jadi awalnya dari 2017 itu saya sering ngejar gitu. Tapi ketika hanya ngejar prestasi duniawi seperti itu capek gitu. Tapi ya berkarya saja gitu. Berkarya saja. Nanti kalau kata teman-teman saya itu yang suka ikut kegiatan nasional, berkarya saja, biarkan karya kita menemukan takdirnya gitu. Gitu, menemukan takdirnya mau sampai mana gitu. Jadi saya pun merenungi diri saya, ke depan saya terus berkarya saja, saya memperbaiki diri saya, terus
sampai ke Papua. Nanti ketika 2026 gitu kita lihat ini dulu jeleknya apa nih gitu ya, yang saya perbaiki. Kalau saya udah ada prestasi itu, saya harus lebih baik lagi dari dulu gitu. Itu sih yang saya sering merenung gitu. Karena bagi saya udah umur kepala 3 ini, tapi ini persiapan nanti ke depan saya harus lebih baik lagi nih. Jangan sampai, apalagi katanya nih, kalau umur 40 itu kan udah mampan ya. Jadi harus sebelum umur 40. Nanti dari kita akhlak, ngobrol fenomena 40. Saya udah tinggal 4 tahun lagi nih ke 40. Kalau Mr. Bam 3 tahun lagi ke 50. Aduh, memang kalau ngobrol apa? Lihat itu banyak ini ya, sudah punya nemu passion yang kukuh gitu ya, punya karakter yang kuat. Itu kan seperti itu kan ya, kalau udah umur 40 kita harus insya Allah meneguhkan karakter. Ya, didoakan kalau mudah selalu ada rintangan dan sebagainya pasti ada sih. Tapi betul takdirnya akan menemukan sesuatu yang indah pada waktunya tuh betul gitu. Jadi betul berkarya terus. Kadang-kadang saya juga bikin channel ini misalnya tahun lalu kayak nanawanan gitunya kayak gini gitu. Tapi ketika sudah disimpan gitu kadang jadi Kang Rian yang menariknya dengan channel yang seperti itu tuh saya sendiri suka nonton berulang-ulang misalnya. Ketika misalnya di awal saya ngundang Mas Andri di tayangan kedua itu Mas Andri. Mas ngobrol yuk saya punya channel YouTube dia gini-gini. Oh ayo gitu. Itu menarik gitu kalau dilihat lagi sesuatu yang positifnya apa itu sebenarnya menarik gitu. Cuma kan kadang-kadang gini Kang Rian ada yang mau nggak kita mau belajar dengan hal-hal yang mungkin orang anggapnya naon sih gitu kayak gitu apa sih gitu. Jadi kita tidak lihat sebuah tayangan itu ini yang nontonnya berapa orang, ini subscribernya berapa orang, bukan masalah di situnya. Tapi kalau menikmati sesuatu tayangan nikmatin gini ya gini gitu. Bahkan ada tayangan yang penting dia sudah tampilkan, kemudian dia sudah nyimpan jejak digitalnya di situ gitu. Itu sudah berkarya gitu. Nah, terus gini Kang Rian, ini kalau misalnya apa nih yang ingin dibagikan buat Bapak Ibu guru di kondisi sekarang di masa pandemi, kemudian dengan proses pembelajaran yang luar biasa, kemudian kita tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita, peserta didik kita. Apa yang ingin berbagi dengan teman-teman kita yang seperjuangan, Bapak Ibu guru, meskipun yang nonton mungkin tidak Bapak Ibu guru juga, mungkin ada juga yang lain, atau barangkali nanti ada juga yang nonton murid-murid kita gitu. Mangga Kang Dian apa nih kira-kira? Ya, di masa pandemi. Oh iya, saya sebelumnya mohon maaf nggak pakai masker karena saya di rumah, alhamdulillah. Jadi aman insyaallah di rumah. Di luar saya pakai masker. Jadi memang di masa pandemi ini harus tetap jaga diri kita, jaga keluarga, tetap 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena memang kelalaian sedikit pun kita menjadi terkena, naudzubillah ya, terkena gitu. Jadi dan tetap semangat sih sebenarnya itu. Kunci hidup itu adalah semangat. Semangat tetap hidup, bukan semangat pantang menyerah sampai apa? Kalau ada istilah itu ya, berani mati, bukan gitu. Zaman sekarang itu harus berani hidup gitu. Berani hidup gitu. Jadi orang yang berani hidup itu lebih hebat daripada orang yang berani mati gitu. Gitu di zaman sekarang, lagi nih para guru-guru, pesan saya sih tetap berkarya, tetap semangat berkarya, walaupun berbagai macam tantangan yang menghadang. Kita sama-sama tahu, kita kaget semuanya gitu. Sama-sama kaget, lagi di awal pandemi kemarin, kita kelabakan, mesti gimana gitu. Tapi setelah itu jangan terlalu kaget, terus berkarya. Dan kalau kata guru kita, Agim, HHN katanya, hadapi, hayati, nikmati gitu. Sudah seperti ini ya udah nikmati gitu. Nasi sudah jadi bubur, ya udah kita makan aja bareng-bareng. Jadikan bubur gitu. Yang terenak gitu ya. Jadi kita tinggal, iya benar-benar enak. Kondisi sekarang ya, saya pun sudah mulai menikmati pembelajaran yang pakai
daring gitu. Saya hampir tiap hari, seminggu beberapa kali bikin video pembelajaran, saya upload ke YouTube, saya kasih tugas tiap hari sampai malam. Kalau dulu kaget, saya sampai malam bikin YouTube, ya, konten YouTube, bikin nilai apa. Sekarang menikmati aja lah. Menilai pun nggak langsung harus sekarang dinilai, tapi beberapa hari asal komunikasi dengan orang tua baik gitu ya. Tidak asal nanti di akhir-akhir benar-benar ternilai semuanya, jangan sampai terlewati gitu. Kepercayaan kita kepada orang tua kepada kita tetap terjaga, dengan atasan tetap terjaga, dengan teman-teman rekan juga tetap jaga satu rahimnya. Itu sih, jadi tetap kolaborasi, tetap berkarya, kolaborasi dengan sesama, baik guru, siswa, pada atasan dan sebagainya, juga tetap berkarya, tetap kolaborasi, jaga diri, tetap jaga diri. Seperti di medsos ini, di media digital, kalau kita salah-salah kan khawatir juga ya. Jadi kan jejak digital akan ada terus gitu ya. Ada terus, betul. Jadi kata-kata kita, bukan hanya kata-kata kita, tapi tulisan kita, tangan kita, jempol kita. Jadi tetap dijaga. Jadi kalau dulu istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang itu bukan hanya mulut, tapi jempolmu harimaumu. Jempol jari ya. telunjuk ya. Jadi itu sih yang tetap saling menguatkan itu. Tadi yang oleh Mr. Bam juga tetap saling menguatkan. Mau gimana lagi sekarang kayak gini gitu. Sebelum ada beres pandemi ini, ya kita nikmati pandemi ini gitu. Ada banyak hikmah gitu. Banyak hikmah yang petik. Saya pun jadi gemar kembali teknologi, walaupun dulu saya sempat kuliah D1 komputer lah. Oh gitu. Jadi saya MI dulu pernah zaman informatika 1 tahun. D1 gitu. Jadi nggak langsung ke UPI dulu. Tapi karena nggak dipakai, jadi lupa lagi ya, nongkrong dan sebagainya. Ya, betul. Tapi justru di masa pandemi ini saya dilecut lagi. Basic saya dulu komputer, saya lagi gitu, mempelajari lagi gitu. Jadi harus senang lagi tentang teknologi. Sekarang jangan dijauhi gitu. Kalau dulu kan banyak ya, mohon maaf, guru senior yang sudah saya mah udah gaptek gitu. Sekarang bukan lagi masalah itu, tapi maunya. Dan alhamdulillah teman-teman saya pun di sekolah ada yang senior, tapi mau tetap juang bersama gitu di masa pandemi ini. Betul. Gitu. Oke. Wah, luar biasa nih. Sebenarnya pengen terus ngobrol, kalau udah ngobrol mah anteng lah sigana 2 kali 24 jam Kang Rian hayu gitu kan. Rasa gitu ya, kalau misalnya bikin rekor gitu ya, podcast terpanjang gitu. Gitu kan menarik. Kang Rian. Kang Rian, di akhir biasanya kita sih minta ada semacam kalimat bahagia atau kalimat penyemangat, karena setiap hari bikin kalimat bahagia di share di IG, di website mrbams.id, kemudian di Facebook juga, atau kadang disebarkan di grup-grup WhatsApp, yaitu dalam rangka menunjukkan nulis meskipun 1 kalimat. Nah, sekarang tantangan yang terakhir tuh boleh dong berbagi 1 kalimat saja buat para sobat juara di tayangan ini. Silakan 1 kalimat aja. Kalimat ya, apa ya? Bebas. Saya aja ya. Boleh. Ya, moto hidup saya itu learning for life, life for learning. Jadi hidup untuk belajar dan belajar terus untuk hidup. Itu yang menjadi moto saya. Jadi itu yang menjadi memotivasi saya, terus belajar aja. Terus belajar. Betul. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, karena karya kita bisa dinikmati sepanjang zaman. Tapi usia kita ya sepanjang hidup, tapi karya akan sepanjang zaman. Kang Rian, terima kasih sudah hadir di channel ini, ya, channel yang biasa-biasa aja. Jadi ngajak ngobrol guru-guru di mana aja. Nanti kalau misalnya Kang Rian ada rekomendasi siapa, misalnya teman-teman yang kira-kira, ayolah dia punya karya, jadi saling berbagi semangat gitu, meskipun sama ngerjainnya cuma ini, bukan itu. Saya yakin dari guru-guru yang sudah ngobrol di sini, saya belajar banyak kok dari apa yang
apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan gitu. Saya bisa lihat meskipun tidak berdekatan, tapi saya juga bisa merasakan aura yang mungkin jadi guru udah cukup lama gitu, mungkin layaknya jadi guru kita gitu ya, tapi hari ini kita bisa saling berbagi, saling kolaborasi. Oke, sobat juara dimanapun berada, terima kasih juga sudah menyimak, mudah-mudahan mendengar dan mendengarkan tidak hanya dengan dua telinga, nonton tidak juga dengan kedua mata kita, tapi semuanya juga melibatkan hati. Saya Mr. Bam dari channel Pena Mr. Bam, yang berkesan, yang berkenan silakan subscribe, share, dan bagikan. Saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada Guru Penggerak Indonesia bareng Om Jay Wijaya Kusuma. Terima kasih juga sudah selalu support untuk terus berkarya. Kemudian ada website penamisterbams.id, tempat berkarya setiap hari, setiap saat. Dan ada TBM AIS Lebakwangi yang tahun ini 10 tahun, nanti di 5 Oktober. Dan saya tetap gunakan masker, tidak hanya 3M, tapi ditambah jadi 5M. 2M-nya adalah mengurangi mengurangi mobilitas dan mengurangi mengurangi mobilitas, dan satu lagi adalah, boleh Kang Rian bantu apa? Jadi ada 5M nih, Kang Rian. Ya, mengurangi mobilitas. Nah, satu lagi apa nih? Wah, jadi PR lah buat kita ya. Ya, karena sekarang sudah tambah, karenanya tidak lagi 3M tapi 5M. 5M gitu kan. Mengurangi mobilitas. Belajar lagi nih saya. Jadi mobilitasnya dikurangi. Oh, mengurangi kerumunan. Nah, jadi mengurangi menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Itu terima kasih sekali lagi Kang Dian sudah berkenan untuk mampir di channel Pena Mr. Bam. Mudah-mudahan nanti saya bisa kunjungan balasan nanti ke channelnya Kang Rian juga. Nanti kita agendakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berkesan, bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Salam literasi. Salam. Ya, turun Kang Dian.